Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat, berkah, karunia, hidayah dan mempertemukan kita pada kajian malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam hal kebaikan sampai hari kiamat. Dan semoga kita semua bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani para sahabatnya. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi kepada kita hidayah dan keistiqomahan untuk senantiasa mencintai Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, menulisnya, dan mengamalkannya. Karena mencintai Al-Quran bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian malam hari ini kita masuk bagian ketiga tafsir Al-Quran dari surat Al-Kautsar. Semoga pada malam hari ini selesai surat Al-Kautsar, sebagaimana pada pertemuan pertama. Insya Allah saya ingin memberi cara bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam via mimpi melalui wasilah perantara fadilah surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat, nikmat, berkah, karunia berupa Al-Kautsar. Maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yang memusuhimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan abtar. Shadaqallahu al-azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Pada pertemuan yang pertama dan kedua, bagian yang pertama dan kedua, alhamdulillah saya sudah menjelaskan tafsir ayat pertama. Dan insya Allah pada malam hari ini saya ingin meneruskan ayat kedua dan ketiga. Bahwa kita ketahui bersama bahwa surat Al-Kautsar adalah surat terpendek, teringkas di dalam Al-Quran di antara 114 surat. Surat yang paling pendek, paling sedikit, paling ringkas surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat yang diturunkan di Mekah dan dinamakan surat Makkiyah. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, maka dirikanlah salat, li rabbika, karena mengharap Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kalau di dalam surat An-Nasr, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, nikmat, berkah dan karunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan kaum muslimin memperoleh kemenangan, maka Allah perintahkan untuk bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Adapun di surat Al-Kautsar, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, baik itu berupa rahmat, nikmat, berkah, karunia, maka jangan lupa fasholli. Tafsir makna dari fasholli ini, para ulama tafsir berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa fasholli itu adalah as-sholah, artinya sholat. Jadi ketika kita diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa kita mengerjakan, melaksanakan sholat. As-sholatu masih umum, global, universal, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Pendapat yang kedua, tafsir dari kalimat fasholli adalah as-shalawatul khams, as-shalawatul khamsu, yaitu sholat 5 waktu. Karena as-sholat 5 waktu ini termasuk imaduddin, tiangnya agama, dan amal ibadah yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kemudian adalah as-shalah. Bahkan Rasulullah menjelang wafatnya selalu dalam lisannya keluar kepada keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, sahabatnya, dan umatnya, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jangan tinggalkan salat. Karena yang membedakan muslim dan kafir, muslim dan musyrik, muslim dan munafik adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Fasholli, maka salatlah. Pendapat yang kedua adalah salat 5 waktu. Ini pendapatnya Ibnu Abbas dan Muqatil. Pendapat yang ketiga, tafsir dari kalimat fasholli adalah pendapatnya Mujahid, murid dari Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan fasholli adalah sholatul subhi, sholatul fajri, sholat subuh berjamaah di masjid, thumma, kemudian sholat Idul Adha, sholatul Id, sholat Idul Adha. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, tafsir dari kalimat fasholli, maka dirikanlah salat
Sebagaimana pendapat Qatadah, Ikrimah dan Atha bahwa fasoli di sini adalah salat Idul Adha. Pendapat yang kelima, fasoli ini adalah al-ibadatu, ibadah. Ibadah apa saja, amal soleh apa saja, baik yang wajib maupun yang sunnah. Pendapat yang keenam, fasoli adalah asyukru, yaitu bersyukur. Pendapat yang keenam ini diantaranya pendapat Mujahid dan Ikrimah. Kenapa asyukru? Ketika Allah mengatakan fasolli li rabbika, tafsirnya fashkur li rabbika, maka bersyukurlah kepada Rabbmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat yang sangat banyak, fashkur li rabbik, maka bersyukur kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalimat fasoli ini masih umum. Ini pendapat yang keenam. Dia berpendapat bahwa fasoli itu adalah syukur, bukan sholat. Karena kalau sholat biasanya Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi wa aqimis sholat atau wa aqimus sholat atau kalimat sholat. Itu tafsir dari kalimat fasolli. Li rabbika, kepada Rabbmu. Di sini tafsirnya adalah tandirun bil kufari haitsu kanat salatuhum muka'an wa tasdiyatan. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 35, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita nikmat yang banyak, jangan seperti ibadahnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Mereka beribadah dengan muka'an wa tasdiyah, yaitu bersiul dan bertepuk tangan. Fasalli li rabbika, maka laksanakan, kerjakanlah salat kepada Rabbmu. Wanhar. Wanhar di sini tafsirnya ada banyak. Cuma saya ingin menyebutkan 3 saja. Yang pertama, nahar, nahrun, wanhar. Yang pertama adalah an-nusuk atau dzabihah, udhiyah, yaitu berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah, makanya dinamai dengan Yaumun Nahar. Makanya nama lain dari surat Al-Kautsar adalah surat An-Nahr, yaitu An-Nahr itu artinya penyembelihan. Ini pendapatnya Qatadah, Ikrimah, Atha dan Sa'id bin Jubair. Fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Dan ini diantara dalil, di samping dalilnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermimpi menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Dalil kedua ini adalah surat Al-Kautsar ayat kedua. Dalil perintah berkurban pada hari Idul Adha adalah kalimat wanhar, perintah berkurban bagi yang mampu, seperti ibadah haji. Lalu
Tafsir yang kedua kalimat wanhar adalah ini pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Pendapatnya sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Dan pendapat Al-Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Dan pendapatnya Muhammad bin Ka'ab, bahwa tafsir makna dari wanhar adalah biwad'il yadaini 'alan nahri fis sholati, yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada. Jadi nahar itu kalau pendapat yang pertama artinya penyembelihan, berkurban, an-nusuk, dzabihah, udhiyah. Pendapat yang kedua ini, nahar itu secara bahasa adalah a'las sodri, bagian atas dada, yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat untuk mengharap ridho kepada Rabbmu, menghadap Rabbmu, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ini pendapat kedua. Jadi sholat sambil meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Pendapat yang ketiga, wanhar, ini pendapatnya Sulaiman At-Taimi, bahwa wanhar itu tafsirnya adalah irfa' yadaika bid-du'ai ila nahrika, yaitu mengangkat kedua tangan sambil berdoa sejajar dengan dada atau di atas dada. Kenapa? Ketika kita sholat, jangan lupa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat 5 waktu selesai, kita berdoa. Nah, itulah di antara tafsir wanhar. Tapi jumhur mufassirun, mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa tafsir dari wanhar adalah berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah, kerjakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Lalu ayat yang terakhir, ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka. Di sini ka domir kata ganti tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, orang yang memusuhimu Muhammad, huwa, dia pasti al-abtar, akan abtar. Di antara asbabun nuzul surat Al-Kautsar sudah saya pernah sampaikan ya Pak ya, pada bagian yang pertama, bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah ketika mengajari para sahabatnya sempat tidur sekejap, lalu terbangun dan tersenyum. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Nah, Rasulullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wahyu berupa surat Al-Kautsar. Dan di antara
asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kautsar ini adalah di sini ada kalimat al-abtar. Ada kalimat al-abtar. Nah, makna tafsir dari abtar itu ada dua. Ada banyak sebenarnya, cuman yang saya ringkas dan pendapat mayoritas ahli tafsir. Yang pertama, abtar itu artinya putus turunan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seseorang ketika mempunyai anak banyak, laki-laki dan perempuan, tiba-tiba anak laki-lakinya wafat semuanya di waktu kecil, maka orang tersebut dinamai abtar. Makanya Rasulullah SAW ketika mempunyai anak laki-laki, anak laki-lakinya wafat di waktu kecil. Makanya jangan sampai kita menamai anak kita, cucu kita dengan abtar. Karena abtar artinya putus turunan. Itu tafsir yang pertama. Dan di antara asbabun nuzul, sebab turunnya ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, dan termasuk pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, Qatadah dan Muqatil, bahwa musuh Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ketika Rasulullah SAW mempunyai anak laki-laki yang bernama Abdullah. Di dalam riwayat dikatakan Ibrahim. Ya. Jadi Rasulullah itu punya anak dari Khadijah bernama Abdullah. Ya. Rasulullah punya anak dari Khadijah namanya Abdullah Qasim Thohir, yang laki-laki. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Yang perempuan bernama Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kulsum. Dan Rasulullah menikah dengan Maria Qibtiyah, punya anak namanya Ibrahim. Maria Qibtiyah dari Mesir. Nah, dalam riwayat dikatakan ketika Rasulullah SAW mempunyai anak bernama Abdullah, di riwayat lain dikatakan Ibrahim, ketika wafat di waktu kecil, maka Al-As bin Wa'il As-Sahmi berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh Muhammad abtar, putus keturunannya. Tidak ada yang meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Itu menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, Qatadah dan Muqatil, yang mengatakan seperti itu. Musuhnya Rasulullah SAW yang membenci Rasulullah SAW bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Yang kedua, menurut Atha adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Ketika Abdullah atau Ibrahim wafat, sama Abu Lahab senang dia mengatakan dia sangat senang, gembira karena Rasulullah SAW sungguh abtar, putus keturunannya. Pendapat yang ketiga, menurut Ibnu Zaid dan Syamr bin Atiyah, bahwa yang berkata ketika kematian Abdullah dan Ibrahim adalah Uqbah bin Mu'id, Uqbah bin Mu'id atau Uqbah bin Mu'id. Pendapat yang keempat, yang berkata Rasulullah SAW abtar adalah Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini pendapatnya Ibnu Abbas dan Ikrimah. Dan yang kelima, yang berkata kepada Rasulullah SAW abtar, putus keturunannya, ini pendapatnya
Ibnu Abbas adalah Abu Jahal. Intinya dari kelima itu, baik Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Mu'id, atau Ka'ab bin Al-Ashraf, mereka adalah semuanya musuh Nabi Muhammad SAW, benci kepada Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Ternyata di sini Allah berfirman, ketika mereka itu Al-As bin Wa'il As-Sahmi dan lain sebagainya, ketika mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Muhammad SAW akan abtar, putus keturunannya, Allah menurunkan ayat ketiga ini, inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, memusuhimu Muhammad, sungguh dialah yang abtar, bukan kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah, yang saya sampaikan pada pertemuan yang kedua, di bagian kedua, bahwa ketika Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, bahwa mempunyai anak bernama Hasan dan Husain. Hasan kakaknya, Husain adiknya. Hasan dan Husain ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan calon penghuni surga tanpa hisab. Rasulullah ini sangat cinta sekali dengan cucunya bernama Hasan dan Husain. Bahwa Hasan mempunyai anak 11 laki-laki, dan Husain mempunyai anak 9, 6 laki-laki dan 3 perempuan. Dari sinilah, dari keturunan Hasan dan Husain sampai detik ini, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, bahwa dzurriyyatur Rasul itu ada dan terpencar di seluruh penjuru dunia, belahan dunia. Makanya dzurriyyatur Rasul, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nanti nasabnya itu kalau tidak ke Hasan, ke Husain, baru ke Ali bin Abi Thalib. Makanya ada marga-marga yang istilahnya Alawiyin, yang nasabnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah yang kedua, ahwal atau masyayikh pribumi. Misalnya yang Alawiyin seperti marga Syihab, Sahaf, As-Saqaf, kalau di Indonesia dikenal dengan As-Segaf, Al-Hadad. Nah, para habaib. Nah, itu yang masih dzurriyyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Mesir pun, di Saudi, di Timur Tengah banyak. Ya. Bahkan waktu saya di Mesir itu, para guru-guru saya, dosen-dosen saya, bahkan mereka sampai hafal ya. Mas Muka, ya kan, siapa nama kamu? Ahmad bin Mahmud bin Mustafa bin Ibrahim bin Adad, hafal ya. Kita paling cuma sampai hafal kakek atau buyut atau canggah Pak ya. Ya Bu ya. Nah, makanya penting kita mentelusuri nasab kita, keluarga kita. Siapa tahu di antara kita nasabnya sampai ke Wali Songo, karena Wali Songo itu nasabnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tafsir makna dari al-abtar, kalau yang pertama adalah putus turunan, yang kedua adalah yang dinamakan al-abtar itu adalah orang yang terputus dari kebaikan, kemenangan, kenikmatan, keberkahan
dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut abtar. Jadi kalau ada orang yang terputus dari kebaikan, kemenangan, kenikmatan, keberkahan dan rahmat, dinamai orang itu abtar. Bahkan kalimat Al-Kautsar itu kalau menurut pakar bahasa ya, kontemporer, muasirah, karena bahasa itu berkembang, bahwa Kautsar itu orang yang sangat berjasa ya, orang yang jasanya sangat banyak, bisa dinamakan Kautsar. Nah, jadi itu tafsir dari abtar. Yang pertama adalah putus turunan. Nah, jadi kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan, lalu anak kita laki-laki wafat di waktu kecil, maka dinamai abtar. Yang kedua, orang yang terputus dari kebaikan, kemenangan, kenikmatan, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dinamai abtar. Makanya kita jangan sampai punya anak, punya cucu dinamai abtar. Atau namanya Muhammad, belakangnya abtar. Muhammad abtar. Makanya hati-hati bapak dan ibu ya. Di Google itu banyak nama-nama Islami, ternyata maknanya salah pak. Ya, maknanya salah. Saya punya temannya teman saya, punya anak dinamai Hammam. Di Google tertulis H kecil ya, H mim alif, mimnya bertasydid dan mim. Hammam. Di Google tertulis nama anak bayi laki-laki Islami, Hammam, sama dengan semangat. Temannya teman saya. Lalu teman saya ini bilang sama saya, Ustaz, emang Hammam itu artinya semangat ya? Setahu saya Hammam itu artinya kamar mandi, Pak. Saya bilang benar, Hammam itu kamar mandi. Kalau semangat hammasah. Akhirnya teman saya itu bilang ke temannya teman saya masih tidak percaya. Akhirnya menelpon saya jelaskan, akhirnya dirubah nama itu. Makanya banyak di Google itu nama bayi laki-laki dan perempuan Islami, ternyata bapak dan ibu yang kacau. Makanya kalau kita tidak tahu, tanya orang yang mengerti bahasa Arab. Lebih amannya kasih nama malaikat atau nama nabi, nama rasul, nama sahabat, nama tabi'in, nama ulama. Itu lebih aslam, lebih selamat. Karena nama itu mempunyai makna. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhimu, membencimu, dia akan pasti abtar, binasa, tidak mendapat rahmat, berkah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, penutupan dari surat ini mengenai fadilah, keutamaan, keistimewaan, keberkahan dan asrar, rahasia dari surat Al-Kautsar ini banyak sekali Pak, Ibu ya. Sangat banyak. Mau ya Pak ketemu Rasulullah Pak ya? Ibu mau ya Bu ya? Iya, Masya Allah. Kenikmatan tertinggi setelah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya, yang kedua adalah melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tahapannya Pak ya Bu ya. Jadi Bapak dan Ibu sangat beruntung kalau pernah mimpi
ketemu dengan para ulama, para ustadz, para kiai, para habib yang dicintai. Makanya ada tafsir namanya tafsir ahlam, tafsir mimpi. Pengarangnya Ibnu Sirin pada kurun ketiga Hijriyah. Kalau kita sering mimpi ketemu ulama, ustadz, kiai, habib dalam tidur kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertambahkan ilmunya. Jadi jangan sekali-kali meremehkan mimpi. Tidak mutlak 100% itu mimpi itu bunga tidur. Yang pertama di antara fadilah surat Al-Kautsar adalah ketika kita mendawamkan, merutinkan surat Al-Kautsar, banyak rezeki. Banyak rezeki. Pagi, siang, sore, malam, setiap waktu, setiap jam baca terus surat Al-Kautsar. Rezeki itu ada 4. Syukur-syukur alhamdulillah kalau Allah memberi rezeki berupa ilmu, bertambahnya ilmu, rezeki berupa harta, rezeki berupa kesehatan, sehat terus, gak pernah sakit. Paling sakit setahun sekali, hanya batuk pilek, flu, demam, itu pun sehari, 2 hari, 3 hari. Ada rezeki kolbu. Yang tadinya kita sombong jadi tawadhu, rendah diri. Yang tadinya bakhil, bukhola, pelit jadi dermawan. Yang tadinya pendendam, pemarah jadi sabar. Nah, itu fadilah yang pertama. Banyak rezeki. Fadilah yang kedua dari surat Al-Kautsar ini adalah sebagaimana kata Al-Imam Al-Muhaddits ahli hadis yang bernama Al-Khatib At-Tibrizi dalam kitabnya Mishkatul Masabih. Beliau mengatakan bahwa suratul Kautsar tamna'u khusumatal khusomai. Suratul Kautsar tamna'u khusumatal khusoma, yaitu mencegah permusuhan. Jadi kalau kita ingin tidak punya banyak musuh atau tidak punya musuh, orang yang membenci kepada kita, memusuhi kita, sinis, antipati dengan kita, segera perbanyak membaca surat Al-Kautsar. Insya Allah orang yang benci sama kita, orang yang memusuhi kita, antipati kepada kita, tidak suka sama kita, akan berbalik, akan senang, akan cinta sama kita. Mencegah permusuhan. Itu fadilah yang kedua. Adapun yang terakhir, ini yang insya Allah Pak ya, yang ditunggu-tunggu ya. Nah, dari bagian yang pertama ya, ini tajribah ulama, eksperimen ulama, yang Allah memberikan sebuah karunia. Bahwa saya pernah menyampaikan, pemberian Allah kepada hambanya itu ada 4. Yang pertama, rahmat. Allah berikan kepada orang muslim dan orang kafir. Di atasnya rahmat ada nikmat. Allah hanya berikan kepada orang beriman saja. Lalu bagaimana orang-orang kafir bisa jalan-jalan keliling dunia, bisa makan enak,
Apakah itu suatu kenikmatan? Benar, suatu kenikmatan. Tapi nikmatnya orang beriman dan nikmatnya orang kafir berbeda. Nikmatnya orang beriman ketika makan dan minum dengan keimanan. Nikmatnya orang kafir ketika makan dan minum enak di sebuah restoran yang besar, yang mewah, yang megah, nikmatnya dengan nafsu. Di atasnya nikmat adalah berkah, keberkahan. Ini diberikan kepada orang beriman dan orang bertakwa. Misalnya air minum. Air minum ini untuk diminum ketika haus, atau ketika kita keselak ya Pak ya, ketika makan minum, atau ketika mandi. Tapi kalau sudah Allah beri keberkahan, air ini bukan hanya sebagai penghilang dahaga, tapi sebagai obat, sebagai kesehatan. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam minum dan disuruh mandi. Di atasnya berkah adalah fadlul karunia. Allah hanya memberi kepada orang-orang tertentu. Di dalam kitab Ad-Durr An-Nawir fi Qawasil Qur'anil Azim, Imam Abu Muhammad Abdullah bin As'ad Al-Yamani Al-Yafi'i Asy-Syafi'i, di dalam kitabnya 109 halaman yang saya punya, di halaman 107 beliau mengatakan di antara fadilah surat Al-Kautsar adalah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW via mimpi. Bagaimana caranya? Yang pertama, diamalkan pada malam Jumat. Sekarang malam Jumat ya Pak ya, ya Bu ya. Yang pertama diamalkan pada malam Jumat. Yang kedua, membaca surat Al-Kautsar minimal 1 kali. Yang ketiga, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak alfa marrah, 1000 kali. Lafaznya bebas, boleh yang di ketika kita baca tahiyat awal dan akhir terlalu panjang, boleh Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Yang keempat, kita tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Insya Allah Pak ya, kita akan bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku ketika tidur dalam mimpi, faqad ra'ani haqqan, maka sungguh dia benar-benar melihatku. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan iblis itu la yatamatsalu bi, tidak bisa menyerupai wajahku, bentuk tubuhku. Yang pertama, diamalkan malam Jumat. Yang kedua, membaca surat Al-Kautsar minimal sekali. Yang ketiga, bersalawat kepada Rasulullah SAW 1000 kali. Yang keempat, ketika kita tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Insya Allah, jika Bapak dan Ibu mengamalkan, akan bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW via mimpi. Marilah mulai sekarang kita amalkan, mendalamkan, merutinkan surat Al-Kautsar ini. Semoga kita semua yang ada di sini bisa berjumpa, melihat Rasulullah SAW via mimpi, dan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita dengan Rasulullah dan para sahabatnya di surga, insya Allah. Amin, insya Allah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi